Tuhan, di dalam pembacaan kitab ini, Tuhan kami boleh ada bagian. Tuhan sungguh dapatkan melalui pembacaan porsi hari ini, kami boleh mendapatkan diri-Mu sebagai suplai kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Kita buka Yunus. Ya, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4 masing-masing. Ini karena ini agak panjang ya. Kita satu orang langsung 4 ayat begitu ya. Nanti dimulai dari Kak Renat, kemudian Alvin, kemudian Maxius. Oh, mungkin Kak Renat bantu di chat di itu kali ya, biar ingat urutannya ya. Jadi Kak Renat, Alvin, Maxius, kemudian Ica, Renaldi, Iva, kemudian saya. Nah, setelah saya nanti Andre. Amin. Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, bersurat terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut serta segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, serulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Amin. Ayat 9. Ya, Maxius, Kak Maxius, ayat 9. Oh, mungkin Ica dulu enggak apa-apa. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dan ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut pada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Amin. Ayat 17. Sekarang pasal 1 ayat 17.
Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Pasal 2 ayat 4. Masing-masing 4 ayat ya. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus 3 ayat 1, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Joshua. Yunus 3 ayat 2, 4 ayat. Ayat berapa? Sorry, ini lagi di mobil. Oh, Yunus pasal 3 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditenggalikan. Orang ini percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Selanjutnya, setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah mereka masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Amin. Ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Lanjut ya. Ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Amin. Oke, 1 ayat lagi, 4 ayat. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Amin. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus ya telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya.
Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya, Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ya, tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ular yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada aku hidup. Tapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Amin. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin. Puji Tuhan. Wahyu. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda dari yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya kepalanya ada 7 mahkota. Amin. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara 1.260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah mendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yeah. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain.
yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Amin. Amin. Tuhan. Sampai di sini. Ada yang mau sharing? Masih ada sekitar 13 menit ya. Aku Kak, boleh Kak? Boleh. Ya, jadi aku dapat dari ayat di Yunus 1 ayat 1 sampai 2 tadi. Itu Yunus kan ingkar akan janjinya dengan tidak menaati perintah Tuhan yang menyuruh dia pergi ke Niniwe. Nah, jadi yang aku dapat itu Tuhan itu adalah setia dan tidak pernah ingkar terhadap janjinya, tapi tidak terhadap orangnya, yaitu terhadap orang-orang yang tidak setia dan suka ingkar janji. Jadi kita juga harus berhati-hati terhadap janji, lebih baik tidak usah berjanji daripada tidak dapat menepatinya. Oleh karena itu kita harus menepati janji kita untuk tetap mengasihi Dia dengan tetap setia terhadap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Baik, makasih Andre. Yang lain ada? Dari pembacaan Alkitab ini dikuatkan apa begitu? Tadi Andre mengenai kesetiaannya. Amin. Amin. Melalui pembacaan Yunus ya, ini saya melihat bagaimana Allah itu sangat mengasihi ya, penuh kasih di sini terhadap bangsa Niniwe. Kalau dibandingkan ya saya dengan bacaan kemarin Amos Obaja itu kan terlihat bangsa Israel ya perbandingannya. Kalau bangsa Israel dikatakan tidak setia, tetap sudah berkali-kali diingatkan oleh Allah, melalui nabi-nabi juga, tapi tetap saja menyembah berhala kan. Tapi di sini kita lihat justru Niniwe, bangsa yang justru aslinya bukan bangsa pilihan Allah kan, bangsa kafir lah istilahnya kalau dulu. Tapi di sini karena mereka saat diingatkan ya melalui Yunus, mereka tuh bertobat di sini katakan, berpuasa, berlutut, berkabung, dan di sini Allah yang penuh kasih ya juga akhirnya tidak jadi ya untuk membinasakan bangsa Niniwe. Ya mungkin kalau kita perbandingannya bangsa Israel dulu mungkin juga sering melewati proses ini udah berdosa, Tuhan mau Tuhan kasih hukuman, mereka bertobat, dan ya akhirnya begitulah. Di sini saya kembali melihat ya, sebenarnya kalau kita setia dengan Tuhan ya dikatakan benar, ya Tuhan pasti ya juga mengasihi kita ya. Tidak mungkin gitu kalau kita sudah setia dengan Tuhan, tapi Tuhan tuh tidak melihat perbuatan pertobatan dari bangsanya. Jadi ini ya sebenarnya baik lagi ke kita ya. Ya sebenarnya ya untuk mengasihi Tuhan ya kita perlu setia dan menaati perkataannya. Pasti Tuhan juga jauh lebih setia lagi ya dalam mengasihi kita. Dan di sini ya kita lihat bahkan bangsa Niniwe pun ya dikasihi Tuhan itu. Dan sekarang juga Tuhan apalagi ya dalam perjanjian baru ya pasti mengasihi umat-umatnya lagi. Nggak mungkin kan kayak dulu, mungkin kalau kita nggak taat langsung tiba-tiba ada hujan api atau apa kan kalau di perjanjian baru sebelum akhir zaman ya. Nah mungkin nggak ada ya secara fisik hukuman kayak gitu dari Tuhan, tapi ya melalui kita diingatkan, ya melalui baca Alkitab, melalui mungkin dari hati nurani kita, kalau kita kamu sudah menyimpang nih dari apa yang diinginkan Tuhan gitu. Mungkin secara lembut ada peringatan dari dalam kita, nah kita bisa cepat-cepat kembali lagi bertobat kepada Tuhan ya. Dan Tuhan juga pasti
kalau kita sungguh-sungguh ya Tuhan juga pasti melihat pertobatan kita dan ya kita bisa menjadi ya umatnya yang tetap setia ya dan tetap dikasihi oleh Tuhan. Amin. Teman-teman di Aku Oh ya, boleh. Silakan. kakak duluan aja Kak. Gak apa-apa, Ica aja. Ica kan kemarin belum. Ya, Oh iya, jadi oke, aku duluan ya Kak. Jadi di sini aku ambil kayak kesimpulan kayak gitu. Di sini Nabi Yunus ini hanya mementingkan sukunya sendiri gitu. Dia nggak peduli sama suku lain, dan ketika dia telah memberitakan Injil, membagikan kayak keselamatan gitu, dan satu bangsa itu bertobat tidak jadi dihukum, Nabi Yunus ini kayak nggak senang gitu. Aku kayak ngelihat kita sendiri, apakah kita juga kayak gitu ketika kita melihat teman-teman kita, keluarga kita yang kita sebut jauh dari Tuhan, dan ketika dia telah bertobat, apakah kita seperti Nabi Yunus yang nggak senang kayak gitu? Suaraku kedengeran nggak Kak? Dengar, jelas. Nah, dan di sini kita dapat ambil kesimpulan juga kalau manusia itu nggak bisa lari dari Tuhan. Ketika Tuhan ngasih tugas ke kita, maka kita harusnya melaksanakan, bukan menolak seperti apa yang telah dilakukan si Nabi Yunus. Nah, terus di dalam kitab ini juga kayak menunjukkan secara jelas bagaimana kuasa Tuhan itu. Kalau Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang jahat kalau mereka mau bertobat. Kalau menurut aku seperti itu Kak. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Ya, saya dapat juga seperti yang Ica bilang tadi bahwa hari ini ya Tuhan itu mau saya juga teman-teman itu berbicara bagi Tuhan. Di ayat 1 dikatakan bahwa di pasal 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Terus Tuhan berkata di ayat 2, tetapi respon Yunus ini di ayat 3 yaitu dia melarikan diri. Dalam dia melarikan diri, dalam proses itu kan dia ditelan oleh ikan besar kan. Tapi dari situ dia ada pertobatan. Barulah di pasal 3 ayat 2, Tuhan itu ketika Yunus sudah bertobat, Tuhan itu berbicara lagi ke Yunus gitu. Di pasal 3 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi hari ini Tuhan itu juga mau saya juga teman-teman itu berbicara bagi Tuhan. Jadi puji Tuhan, bagaimana supaya berbicara bagi Tuhan ya perlu ada firman Tuhan. Hari ini tidak bisa memakai perasaan, tidak bisa memakai pengalaman sendiri, tidak bisa memakai pikiran atau pengertian dari saya sendiri untuk berbicara bagi Tuhan gitu. Untuk berbicara bagi Tuhan perlu firman Tuhan itu sendiri. Hari ini perlu Alkitab. Jadi puji Tuhan melalui pembacaan Alkitab supaya senantiasa saya juga teman-teman dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena dikatakan di sini tuh ada, saya juga kutip ya di ketika saya belajar ini pasal 3 ayat 2 itu di sini katakan ketika kita mau pergi kita berbicara bagi Tuhan ya, kita berbicara itu hanya firman Tuhan saja gitu, apa yang Tuhan taruh di dalam mulut kita ya hari ini, supaya tadi gitu bahwa banyak sekali teman-teman di luar sana gitu yang belum mungkin mendengarkan firman Tuhan tapi cuma sepintas begitu saja. Tapi puji Tuhan melalui pembacaan Alkitab di sini kita terus sharing, kita pasti mendapatkan perkataan Tuhan. Biarlah perkataan yang didapat ini tidak sampai di grup ini saja, tapi kita menjadi orang yang membicarakan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita terjamah di grup ini kepada teman-teman kita di luar, sehingga banyak yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Lagi, masih ada 5 menit. Oke, kalau belum saya dulu ya. Jadi teman-teman sekalian di sini saya lihat bahwa memang perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat berhubungan ya. Jadi kalau kita baca kitab Yunus tadi 1-4 itu, yang saya lihat adalah Tuhan selalu berbicara, entah melalui situasi, entah melalui manusia. Ya, di pasal yang tadi Yunus itu, pasal yang kedua katakan,
Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ini Yunus pasal 2 ayat 2 berkata demikian. Nah, jadi kalau kita melihat hari ini, seberapa kita mengasihi Tuhan, dilihat dari bagaimana doa kita. Maksudnya ini yang saya dapat ya. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita mengasihi Tuhan, tapi doa-doa kita hanya sebatas, oh Tuhan terima kasih atas hari ini, oh Tuhan aku juga mengucap syukur. Ya itu kan doa-doa yang apa namanya, rata-rata ya. Tapi kita boleh doa di atas rata-rata. Tadi dikatakan apa? Oh Tuhan, Dikau dalam kesusahan aku bisa berseru kepadamu, sehingga Engkau menjawab aku. Ya. Nah, kemudian dalam kitab Wahyu, saya mendapat apa? Bahwa di dalam ayat pasal ke-12, ayat yang kelima ya, katakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Yang saya lihat di sini adalah bagaimana kan laki-laki itu bukannya untuk membedakan ya, namun laki-laki adalah bagian yang terkuat ya. Kalau biasa kan di rumah yang angkat galon, misal Andre ya kan angkat galon. Nah, tapi di sini apa? Menandakan bahwa kita dalam hidup Kristen juga demikian, kita mengalahkan maut itu, kita harus menjadi laki-laki. Yang mengalahkan iblis kita harus berani. Ya, ketika perang ya kan, kita perang sama iblis dalam doa ya. Tuhan, aku berseru padamu. Nah, kita harus punya sikap seperti laki-laki. Jadi yang saya dapat di sini adalah Yunus, meskipun dia sempat berlari daripada Tuhan, namun ketika Tuhan tarik dia kembali melalui ikan besar, dia bertobat. Nah, hari ini bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah dalam kesusahan malah mulai mundur, ya kan? Sudahlah nanti aja doanya. Sudahlah nanti aja baca Alkitabnya karena banyak tugas, banyak tuntutan, sana sini pusing. Ini pilihan bagi kita, ya. Jadi ini yang saya nikmati, yang saya dapat adalah demikian. Amin. Amin. Baik. Ya, di Wahyu ini memang ada 3 tokoh ya. Sebenarnya 4 lah. Satu itu kan perempuan. Ya, perempuan. Perempuan itu melambangkan sebenarnya umat Allah. Ya. Kemudian naga. Naga itu melambangkan iblis. Jadi naga itu terus-menerus mau mengganggu perempuan itu. Artinya iblis itu terus-menerus mengganggu kita umat Allah. Baik itu dulu sejak dari zamannya Rasul Yohanes, saat ini ya, hari ini. Ya, iblis terus-menerus mengganggu kita. Bahkan nanti di zaman yang ke depan ya, iblis akan terus mengganggu kita. Bahkan di sini sampai ketika terjadi peperangan itu, iblis itu sampai dilempar ke bumi ya. Iblis itu kan tempatnya di angkasa ya, dia penguasa di udara ya. Kalau kita baca kitab Efesus itu adalah dia itu penguasa di udara. Ya, itu istilah saja, artinya dia ini punya otoritas dalam artian untuk mengganggu anak-anak Allah. Ya, tetapi puji Tuhan di sini iblis dikalahkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Nah, itu ada nyanyian kemenangan itu sangat bagus ya. Di sini tokoh yang ketiga muncul, yaitu Kristus. Di sini dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Nah, kata Dia yang diurapinya ini, diurapi itu kan artinya Kristus. Ya, jadi meskipun iblis mengganggu umat Allah, tetapi Kristus berkuasa. Nah, itu dia. Itu satu fakta yang harus kita pegang. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan kekuasaan Kristus untuk bisa mengalahkan ya iblis. Nah, tadi Kak Renat sudah sharing ya, kita perlu menjadi anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu apa? Kuat ya. Kuat ya. Haleluya. Kita perlu menjadi kuat, tapi kuat bukan di dalam diri kita sendiri. Kekuatan kita adalah dari firman Tuhan. Ya. Jadi kalau di sini lebih spesifik ya, kekuatan kita apa? 1, kita mengalahkan dia, ayat 11 itu. Oleh darah anak domba.
Ya, jadi kita mengingat lagi kuasa penebusan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, ini perkataan kesaksian ini sangat penting. Nah, ini kita bisa punya perkataan kesaksian kalau kita memiliki kehidupan yang bergaul dengan firman. Sehingga ketika iblis datang, kita bisa memperkatakan firman. Ya, Tuhan Yesus ketika dicobai, dia juga melawan iblis dengan firman. Iblis menggoda, ayo ubah batu ini jadi roti. Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Iblis bilang, sembahlah aku. Tuhan bilang, tidak boleh kau menyembah. Tidak boleh seseorang menyembah iblis hanya kepada Tuhan yang patut kita sembah. Ya. Jadi inilah apa yang diperlihatkan dalam kitab Wahyu. Nah, hari ini iblis terus mau mencoba mengganggu kita, merusuh ya dalam umat Allah, tetapi mari kita melawan melalui apa? Firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuat kuasa Kristus. Dia yang diurapi Allah. Dia yang telah memerintah, ya kan? Nah, puji Tuhan, itu sedikit dari saya. Amin. Amin. Tuhan. Oke, baik. Mungkin sekalian diumumkan dulu ya. Jadi kita untuk minggu ini